semuanya, perkenalkan, nama saya Delia Ayunda Mulia. Saya mahasiswa dari Program Studi Bimbingan dan Konseling semester 4 dengan NIM 13082200001. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teori pendekatan konseling integratif. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum teori pendekatan konseling integratif itu apa? Sini, biar aku kasih tahu. Kalau kalian pada kepo, mungkin langsung aja kali ya ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tokoh pengembangan. Ada banyak tokoh pengembangan teori pendekatan konseling integratif. Tapi, di sini saya akan memberitahu kalian 3 tokoh pengembangan teori pendekatan konseling integratif. Yang pertama yaitu Paul Watzlawick. Beliau merupakan seorang psikolog, juga seorang filsuf Austria-Amerika yang lahir pada tanggal 25 Juli 1923 di Villach, Austria. Dan beliau wafat pada tanggal 31 Maret 2007 di Palo Alto, California, pada usianya 83 tahun. Beliau menempuh pendidikannya di Universitas Venesia, Italia. Kemudian, ia pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1949 dan bergabung dengan Mental Research Institute atau MRI. Kemudian, beliau juga bekerja sama dengan tokoh-tokoh penting seperti George Beston, John Wycliffe, dan J. Haley. Pada saat beliau bekerja di MRI ini, beliau mengembangkan teori pendekatan yang dikenal dengan interaksionisme simbolik atau konstruktivisme radikal, di mana pendekatan ini menekankan bahwa realitas adalah konstruksi subjektif yang dibentuk melalui interaksi sosial dan komunikasi. Watzlawick juga dikenal dengan konsepnya yaitu paradoxical intervention atau intervensi paradoksial, di mana seorang konselor akan memberikan instruksi kepada kliennya yang tampaknya itu bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai, akan tetapi akan membawa perubahan pada sistem keluarga tersebut. Kontribusi utama Watzlawick itu apa sih? Nah, kontribusi utama Watzlawick yaitu beliau mengintegrasikan perspektif teoritis seperti teori sistem, teori konstruktivisme, juga komunikasi gitu untuk memahami dinamika keluarga, juga masalah yang tengah dihadapi oleh individu dalam konteks keluarga. Melalui karya-karyanya, Watzlawick menjadi tokoh pengembangan teori pendekatan konseling integratif, terutama dalam konteks terapi sistem keluarga atau family system terapi. Yang kedua, yaitu John C. Norcross. Beliau merupakan seorang psikolog klinis, juga seorang profesor di Universitas Scranton, Pennsylvania, yang lahir pada tahun 1952 di New Jersey, Amerika Serikat. Beliau mendapatkan gelar PhD-nya sebagai psikolog klinis di Universitas Rhode Island pada tahun 1979. Kemudian, beliau menjadi staf pengajar di Universitas Scranton, Pennsylvania, dan mendirikan pusat penelitian integrasi terapeutik pada tahun 1995. Norcross juga dikenal dengan konsepnya yaitu elektisisme berbasis bukti, di mana ia menekankan bahwa pentingnya teknik-teknik yang didukung oleh bukti empiris. Kontribusi utama dari Watzlawick adalah dia dapat mengidentifikasi, juga dapat mengintegrasikan berbagai pendekatan yang efektif, karena ia berpendapat bahwa tidak ada satupun pendekatan yang sesuai dengan semua klien, jadi membutuhkan pendekatan yang fleksibel dan integratif. Nah, melalui karya-karyanya, beliau menjadi tokoh pengembangan dari teori pendekatan konseling integratif. Beliau juga yang menjembatani kesenjangan antara teori dengan praktik. Yang ketiga adalah Michael G. Lambert. Beliau merupakan seorang psikolog klinis, juga seorang profesor di Universitas Brigham Young. Beliau lahir pada tahun 1944 di Salt Lake City, Utah. Dan beliau mendapatkan gelar PhD-nya sebagai psikolog klinis di Universitas Ohio pada tahun 1974. Kemudian, beliau menjadi staf pengajar di Universitas Brigham Young dan mendirikan pusat penelitian hasil konseling pada tahun 1994. Lambert juga dikenal dengan konsepnya yaitu faktor umum dalam konseling, yang mencakup aspek-aspek seperti hubungan terapeutik, harapan, serta teknik-teknik yang spesifik, yang terbukti efektif dalam berbagai pendekatan konseling. Kontribusi utama dari Lambert adalah
ia mengintegrasikan temuan-temuan penelitian empiris dengan praktik konseling. Karena ia menekankan pentingnya teknik-teknik yang didukung oleh bukti empiris, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan klien. Jadi, melalui karya-karyanya tersebut, Lambert menjadi tokoh utama pengembangan teori pendekatan konseling integratif, terutama dalam mempromosikan pendekatan berbasis bukti yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Pembahasan yang kedua, yaitu hakikat manusia. Nah, ada beberapa pandangan nih hakikat manusia dari model pendekatan eklektik dan integratif. Yang pertama adalah teori multimodal dari Lazarus, yang mengasumsikan bahwa manusia adalah makhluk yang kompleks dan unik gitu, jadi membutuhkan pendekatan yang fleksibel dan serbaguna dalam praktiknya. Nah, Lazarus juga percaya bahwa individu itu memiliki perilaku, emosi, sensasi, imajinasi, kognisi, hubungan interpersonal, serta kesehatan fisik yang harus diperhatikan dalam konseling. Yang kedua adalah konseling perkembangan dari Ivey, yang mengasumsikan bahwa manusia memiliki perspektif yang jamak dan terus berkembang, dan bahwa perubahan serta pertumbuhan itu dapat dicapai dengan memadukan strategi perlakuan yang efektif gitu dalam tahap perkembangannya. Yang ketiga adalah konseling perilaku psikodinamik integrasi dari Wachtel, di mana ia mengatakan bahwa pengalaman masa anak-anak akan mempengaruhi perilaku dan sikap pada masa dewasa. Yang keempat ada model konseling TFE atau Thinking, Feeling, Acting, di mana perilaku manusia itu memiliki 3 dimensi utama, yaitu pikiran, perasaan, serta tindakan. Selanjutnya, konseling multikultural, di mana ia mengakui bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh berbagai budaya. Yang terakhir adalah tahap model perubahan, di mana ia mengasumsikan bahwa perubahan yang terjadi pada manusia itu disebabkan oleh adanya tahap-tahap yang telah diprediksi gitu. Dan setiap tahap pertumbuhan itu membutuhkan intervensi yang berbeda. Pembahasan yang ketiga adalah konsep dasar. Nah, konseling integratif merupakan suatu pendekatan yang mengintegrasikan teori dengan praktik dari berbagai pendekatan konseling untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Pendekatan ini juga tidak terfokus pada satu teori saja, akan tetapi dapat mengkombinasikan antara strategi dengan intervensi dari berbagai pendekatan konseling. Lalu, konselor dengan klien itu harus berkolaborasi dalam mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan, dan menetapkan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan di si klien. Pendekatan ini juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti faktor individu, faktor keluarga, serta faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi masalah serta proses konseling, sehingga intervensi dapat disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik klien. Selanjutnya yaitu asumsi pribadi sehat dan bermasalah. Nah, pribadi yang sehat akan merasakan bahwa yang pertama, individu akan merasa bahwa dirinya itu berharga. Yang kedua, individu itu merasa bahwa ia mampu belajar dan berkembang. Yang ketiga, individu itu merasa bahwa dirinya itu berhak untuk bahagia. Yang keempat, individu itu merasa bahwa dirinya itu memiliki kendali atas hidupnya. Dan yang kelima, individu itu dapat berhubungan dengan orang lain itu secara bermakna. Dan pribadi yang tidak sehat yaitu, yang pertama, individu itu tidak merasa bahwa dirinya itu bahagia. Yang kedua, individu tidak mampu belajar dan berkembang. Yang ketiga, individu itu merasa bahwa dirinya itu tidak berhak untuk bahagia. Dan yang keempat, individu itu merasa bahwa dirinya itu tidak memiliki kendali atas hidupnya. Dan yang kelima, individu tidak dapat berhubungan dengan orang lain secara bermakna. Selanjutnya adalah tujuan konseling. Nah, tujuan konseling integratif adalah untuk mendorong klien agar dapat belajar keterampilan baru serta konsisten dalam mengaplikasikan keterampilan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi dalam kehidupannya. Tujuan akhir dari konseling integratif adalah
agar si klien itu dapat terampil, dapat mandiri, serta dapat bertanggung jawab untuk menyelesaikan tantangan hidup yang tengah dihadapinya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Juga membantu klien dalam mengembangkan integritasnya pada tingkat yang lebih tertinggi, yang ditandai oleh aktualisasi diri serta integritas yang memuaskan. Selanjutnya adalah peran dan fungsi konselor. Nah, konselor berperan sebagai instrumen bagi kliennya, yang hadir dalam dunia klien dengan sikap yang peduli, sikap yang pengertian, sikap yang saling menghormati, yang tulus, serta menerima klien apa adanya. Hal ini memungkinkan klien lebih merasa bebas dalam menentukan perubahan dalam dirinya. Peran utama konselor didasarkan pada kepribadiannya dan perilakunya, bukan pada teknik yang digunakan. Fungsi konselor adalah menciptakan iklim terapeutik yang mendukung pertumbuhan klien serta membantu klien mengeksplorasi aspek-aspek hidup yang sebelumnya diingkari dan didistorsi. Ada 3 tahap dalam konseling integratif. Tahap awal konseling meliputi membangun hubungan yang baik dengan klien, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, melakukan asesmen dan penetapan kontrak, juga menciptakan suasana yang nyaman dan suportif. Tahap tengah atau tahap inti, seperti melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati pada tahap awal, juga melakukan proses konseling yang sesuai dengan masalah yang tengah dihadapi oleh klien. Juga konselor harus mempunyai kemampuan dalam mengidentifikasi masalah. Tahap akhir konseling meliputi memutuskan perubahan dan mentransfer pembelajaran, membantu konselor dalam mengimplementasikan perubahan yang diinginkan, mengakhiri relasi dengan baik, melakukan refleksi proses konseling dan merumuskan kesimpulan. Juga membantu individu dalam menyusun program kegiatan untuk mencapai perubahan serta menjaga komunikasi yang baik dengan konselor. Selanjutnya adalah kelemahan dan kelebihan teori pendekatan konseling integratif. Kelebihan teori pendekatan konseling integratif meliputi yang pertama, berfokus pada solusi. Yang kedua, berfokus pada treatment yang spesifik dan jelas. Yang ketiga, penggunaan waktu yang efektif. Yang keempat, berorientasi pada waktu sekarang atau here and now. Yang kelima, yaitu bersifat fleksibel dan praktis saat menggunakan teknik intervensi. Sedangkan kelemahan dari teori pendekatan konseling integratif itu adalah yang pertama, kurangnya perhatian pada riwayat konseling. Yang kedua, minimnya fokus pada pencerahan. Yang ketiga, ketidaklengkapan penyelesaian masalah. Yang keempat, tuntutan bahasa bagi konselor. Dan yang kelima adalah keterbatasan teknik-teknik keterampilan berpikir. Kali ini saya akan memberitahu kalian contoh kasus dalam mengintegrasikan pendekatan-pendekatan konseling. Di sini saya akan menjelaskan pengintegrasian antara family system therapy dengan motivational interviewing. Contohnya seperti ini, kita sebut aja keluarga Bapak A. Nah, keluarga Bapak A ini memiliki masalah komunikasi dengan keluarganya dan konflik gitu dengan keluarganya gitu yang seringkali tidak terselesaikan dengan baik gitu. Nah, maka dari itu kita melakukan pertama-tama itu kita melakukan pendekatan konseling family system terapi gitu kepada keluarga Bapak A ini. Setelah melakukan mengidentifikasi, setelah melakukan evaluasi terhadap dinamika keluarga Bapak A ini, pola komunikasinya seperti apa, peran masing-masing setiap anggotanya seperti apa, ternyata Bapak A ini memiliki kecenderungan untuk menjadi dominan gitu dalam keluarga ini, sehingga istri dengan anaknya itu merasa bahwa dirinya itu diabaikan, tidak didengar, tidak dihargai, seperti itu, sehingga terjadilah konflik di keluarga tersebut. Lalu terapis membantu keluarga untuk memahami setiap individu dalam keluarga itu saling berhubungan gitu. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarga itu dapat mempengaruhi anggota keluarga yang lain. Setelah kita membantu keluarga ini dalam menyelesaikan konflik, juga memperbaiki pola komunikasi yang baik dalam keluarga ini, akhirnya kita akan melakukan pendekatan motivational interviewing gitu kepada si bapak ini. Nah,
menggunakan teknik motivational interviewing ini, si terapis akan membantu Bapak A ini untuk memahami konsekuensi negatif dari perlakuannya kepada keluarganya gitu. Terapis membantu Bapak A ini untuk merumuskan motivasi internalnya gitu terhadap perubahan yang terjadi pada si Bapak ini, sehingga Bapak ini itu dapat berkeinginan untuk memiliki hubungan yang baik, yang memiliki hubungan yang harmonis gitu dengan keluarganya tersebut. Jadi, terapis menggunakan prinsip-prinsip family system terapi untuk menyelesaikan masalah konflik yang tengah dihadapi oleh keluarga Bapak ini, untuk memperbaiki pola komunikasinya serta memberikan dorongan motivasi dalam diri si Bapak ini dengan teknik motivational interviewing. Jadi, dengan mengintegrasikan family system terapi dengan teknik motivational interviewing itu, diharapkan keluarga A ini dapat memperbaiki hubungannya gitu. Juga meningkatkan pola komunikasi yang sehat gitu, serta meraih perubahan yang lebih berkelanjutan atas dasar motivasi internal anggota keluarga. Oke, pembahasan kali ini tentang teori pendekatan konseling integratif telah selesai. Mungkin ada kata-kata yang salah atau pembahasan yang salah, saya pribadi mohon minta maaf. Juga saya meminta kritik dan saran yang membangun dari kalian semua, karena hal itu sangat bermanfaat untuk saya pribadi, mungkin juga bermanfaat untuk kalian yang sudah menonton video ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.